Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus dari How Sriracha Become a Hot Product. Eh, Persilakan kami memperkenalkan diri. Saya Ferdi Firmansyah dan anggota kelompok saya ada Eva Wulandari, ada Nurila Yuni Hafsari, ada Naswa Natania Anam, dan juga Mita Erna Nufida. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. David Tran adalah seorang entrepreneur yang lahir pada tahun 1945 di Vietnam. Nah, pada tahun 1975, David Tran pertama kali membuat saus pedas yang terbuat dari cabai bernama jalapeno dan kemudian diantar kepada para pelanggannya dengan menggunakan sepeda oleh keluarganya. Pada tahun 1980, David Tran bermigrasi ke Amerika dan ia memperkenalkan saus pedasnya dengan nama Sriracha. Nama Sriracha ini adalah nama dari salah satu kota di Thailand. Tran mengemas saus ini dengan menggunakan botol yang transparan agar pembeli dapat melihat bahwa saus ini saus pedas. Tran juga menambahkan tulisan Cina dan juga Inggris. Tutup botol berwarna hijau dan yang terakhir adalah gambar ayam jantan merah yang merupakan zodiak Cina Tran. Meskipun Sriracha adalah produk baru, rasanya yang unik dan juga segar membuat saus ini menjadi populer di kalangan rumah makan dan masyarakat. Tran bahkan tidak pernah membuat iklan dari produknya ini, tetapi Sriracha menjadi buah bibir masyarakat sehingga menjadi populer dan tidak kalah dengan merek saus yang lainnya seperti Tabasco. Sekarang Tran bisa memproduksi ribuan Sriracha dalam kurun waktu 6 jam sehari. Pada tahun 1980, Tran tidak membuat nama dagang pada saus ini, sehingga perusahaannya tidak dapat menuntut kapanpun pemasar lain menggunakan kata di dalam nama merek ataupun untuk menggambarkan item tertentu. Dia juga telah membuka pintu persaingan dari makanan Sriracha, produk yang dibuat oleh perusahaan mapan dan berkantong tebal seperti Tabasco, Heinz, dan Kikkoman. Ketika Trans mendengar bahwa Tabasco akan meluncurkan saus srirachanya miliknya, komentarnya adalah pembunuh ayam jago saya melompat ke pasar. Terlepas dari persaingan sriracha, Tran percaya bahwa uh, meluas penggunaan kata sriracha berfungsi sebagai bentuk iklan dari produknya yang diposisikan sebagai pelopor kategori. Tran juga menggunakan nama Sriracha ini sebagai saus otentik untuk bekerja sama dengan perusahaan makanan yang ingin menambahkan sausnya dalam variasi makanan, seperti pada Pop Gourmet yang menggunakan Sriracha sebagai salah satu rasa di popcornnya. Sekarang, penjual lain telah menerima izin Tran untuk menggunakan sausnya di produk mereka. Hal ini memperkuat posisi sebagai produk aslinya paling otentik dan paling terkenal dari semua saus sriracha. Next. Baik, itu tadi untuk latar belakang dari dibentuknya saus sriracha. Untuk yang selanjutnya ada strategi marketing yang bisa digunakan. Jadi strategi marketing yang bisa digunakan adalah satu, menggunakan media sosial untuk aktivitas pemasarannya. Seperti yang kita ketahui, maraknya penggunaan media sosial pada saat ini bisa mendongkrak baik itu marketing atau apapun yang kita share di media sosial. Untuk yang kedua, memperbolehkan masyarakat untuk melihat proses produksi sriracha. Jadi kita tidak menutup pabrik kita agar bisa dikunjungi oleh masyarakat biasa. Yang ketiga adalah menjalin kemitraan. Dan yang keempat adalah menentukan target pasar perusahaan agar produk kita jauh lebih terstruktur. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Untuk pertanyaan pertama adalah apakah Hofung menggunakan konsep pemasaran? Silakan. Jadi pertanyaan pertama, apakah Hui Feng menggunakan konsep pemasaran dan jelaskan? Jadi menurut kelompok kami, Hui Feng menggunakan konsep pemasaran, tetapi di sisi lain ia juga tidak menggunakannya. Jadi mengapa? Jadi waktu awal berdirinya, produknya hanya dipasarkan dari mulut ke mulut, tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun, tidak ada iklan, bahkan tidak ada tenaga penjualan. Dan pelanggannya tersendiri yang ditargetkan adalah orang Asia. Namun, seiring berjalannya waktu, pemasarannya menggunakan media sosial karena sudah banyak orang yang mengetahui dan akhirnya dijualkan secara online. Maka dari itu, dia pun menggunakan media sosial dan menggunakan web untuk aktivitas pemasarannya. Oke, next. Untuk pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Silakan. Maaf, Naswa, sepertinya mikrofon Anda masih mute. Ya ampun, maaf. Oh, lanjut. Awal ya dari awalnya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jenis pasar apa yang ditargetkan oleh Yubong dengan saus srirachanya. Pasar yang dibidik oleh Yubong ada dua yang dibidik, yaitu yang pertama pasar konsumen. Hal ini dapat dilihat dari produk yang ditawarkan dan yang sangat ditonjolkan, yaitu produk sriracha yang berbeda dari produk yang lain. Dan juga perusahaan yang memperbolehkan masyarakat untuk melihat proses produksi agar lebih mengenalkan dan memperkuat produksi mereka. Yang kedua yaitu pasar produsen. Seiring bertambah besarnya nama Yufeng, perusahaan juga menggunakan ketenaran sebagai pencetus diraja untuk menjalin kemitraan dengan pemasar makanan yang ingin menambahkan rasa sausnya pada produk mereka, seperti kemitraan yang dilakukan Yufeng dengan Bob Gorman. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman. Baik, kemudian pertanyaan ketiga adalah dari keempat kategori variabel segmentasi yang paling penting bagi strategi segmentasi Hufong dan mengapa. Jadi dari 4 kategori variabel segmentasi, demografis adalah pada penting bagi strategi segmentasi Hufong adalah target pasar perusahaannya pria dan wanita yang termasuk dalam rentang usia 20 sampai 30 tahun di Amerika Serikat. Karena ini adalah populasi spesifik yang menjadi fokus perusahaan. Orang-orang tersebut dianggap menganggarkan uang mereka dan dalam hal itu mereka akan mampu membeli saus sriracha. Baik, kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.